puji Tuhan kita boleh ada pada saat hari ini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi. Filipi pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakannya secara responsorial. Saya membacakan yang pertama, jemaat yang dikasih Tuhan membacakan ayat kedua, dan nanti di ayat yang ke-11 kita sama-sama membaca. Filipi pasal 2 yang pertama sampai ayat ke-11 dengan judul berikut: nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, sama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat dalam Filipi ini, bagaimana Rasul Paulus sebagai penulis dari kitab Filipi, atau Paulus menuliskan surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita tahu kalau Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat bukan tanpa alasan, tapi ada hal yang ingin disampaikan, ada hal yang harus diketahui atau dipahami oleh jemaat tersebut dari surat itu. Kalau kita bisa melihat tema besar daripada Filipi ini berbicara tentang sukacita. Ya, kalau kita mengikuti dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, surat Filipi ini ditulis dengan tema sukacita. Karena Rasul Paulus senantiasa menekankan sukacita di dalam Tuhan. Ya, katakan lagi, sukacita yang dimaksud Rasul Paulus adalah sukacita di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan sukacita dalam Tuhan? Karena memang ada banyak sukacita di dunia ini. Ya, sukacita karena uang, sukacita karena memang dia punya ini, punya itu. Tapi Rasul Paulus menekankan bahwa sukacita di dalam Tuhan. Ketika bersama dengan Tuhan, Paulus dapat melalui hari demi hari. Ya, bahkan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi ini pun, kalau dilihat dari sejarahnya, ditulis dalam keadaan Paulus dalam penjara. Jemaat yang kasih Tuhan, dalam perikop ini Paulus pun ingin menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena di dalam Filipi ini saat itu jemaatnya sedang mengalami guncangan.
sedang mengalami masalah. Jemaat Filipi ini merasa bahwa banyak di antara mereka merasa lebih penting, lebih baik, lebih dari yang lain. Ya. Dan pada akhirnya memiliki pemikiran masing-masing. Dan pada akhirnya memiliki pandangan masing-masing. Dan sulit menerima orang lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan surat menegur jemaat ini supaya mereka melihat salib Kristus. Melihat sebagai mana Kristus rela berkorban untuk manusia. Bahkan dalam pembacaan ini Yesus sampai merendahkan diri, sampai taat mati di kayu salib. Adapun tema pada saat hari ini kita ingin berbicara tentang menjadi teladan yang benar. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi teladan yang benar? Dari perikop ini saya akan membagikan beberapa poin. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Di sana dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dan di ayat kedua Rasul Paulus mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu dalam kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Rasul Paulus ingin menekankan, ingin menyampaikan, hiduplah di dalam kasih. Jangan memiliki perselisihan, jangan ada pertengkaran di antara kalian. Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada jemaat ini supaya mereka hidup di dalam kasih Kristus. Melihat atau memandang atau melakukan segala sesuatu dengan melihat salib Kristus, dengan melihat ajaran Kristus, dengan melihat sentralnya adalah Kristus. Apa yang sudah Tuhan ajarkan? Apa yang sudah Tuhan lakukan? Apa yang sudah Tuhan katakan? Itulah yang hendak kita terima dan kita lakukan. Paulus ingin menyampaikan pesan ini, jikalau jemaat hidup di dalam kasih, maka di sana ada kasih mesra, ada sukacita, ada penghiburan dan saling menasehati di dalam kasih. Paulus ingin menyampaikan pesan ini supaya jemaat ini hidupnya satu dengan yang lain, memiliki rukun yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal ini pun sama disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat dalam hidup kita. Apakah kita sudah menunjukkan kasih itu? Terkadang kita sebagai manusia sangat mudah mengatakan tentang kasih, dan kasih. Kalau di dalam Korintus juga dijelaskan, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, tidak menyombongkan diri, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling penting dari kasih adalah kasih menutupi segala sesuatu. Nah, hal ini pun Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita. Bukan hanya sekedar kata, tapi dengan perbuatan. Menjadi teladan yang benar. Saat kita berkata tentang kasih, dan kita juga menjadi pelakunya. Bukan hanya berkumandang, bukan hanya berkata-kata, tapi kita juga menjadi teladan. Kita dapat dilihat, kita dapat dicontoh orang lain, bukan karena perkataan kita. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan dalam suratnya bahwa kita ini adalah surat yang terbuka. Kamu adalah surat yang terbuka. Tanpa harus memperkenalkan diri, saya anak Tuhan, saya mengasihi kamu. Tanpa harus berkata-kata, tapi sesungguhnya kita bisa membuktikan itu dengan perbuatan kita, dengan cara kita. Oleh sebab itu, saat ini apa yang sudah kita lakukan dengan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita hanya sekedar berteman, baik di depan, tetapi di belakang kita ngomongin? Atau sebaliknya kita cuma sekedar bilang, aduh kasihan ya, tapi kita nggak bisa, tapi kita tidak melakukan tindakan. Terkadang kan sangat gampang kan, maksudnya ketika teman kita mungkin sakit, ketika teman kita mengalami masalah, kasihan ya, tapi hanya sekedar kasihan. Sudahkah kita
menanyakan, sudahkah kita merangkul, sudahkah kita menasehati atau mendoakan teman kita? Ya, membantu itu bukan hanya dengan materi. Terus kita kasih duit, atau kita kasih makanan, atau kita kasih ini dan itu. Membantu itu bagaimana respon kita ketika kita mengajak berbicara, memberikan nasihat, mendoakan. Itu adalah suatu perhatian yang dibutuhkan orang-orang yang lemah. Ya, mungkin teman-teman juga pernah di posisi lemah. Di posisi lemah dalam artian teman merasa kesepian mungkin, atau nggak punya uang, atau punya masalah. Sangat-sangat membutuhkan sosok yang ada di samping kita untuk bertanya atau mendengar. Ya, apalagi kalau cewek-cewek biasanya beda ya kalau cewek sama cowok. Kalau cowok maksudnya punya masalah, kita tanya apa masalahnya, dia mau solusi. Tapi kalau cewek nggak penting solusi, yang penting lo dengerin aja. Aku sekarang gini galau, aku sekarang punya masalah. Oh, nggak usah dijawab. Jadi dengerin aja tuh. Nanti kalau udah selesai ya udah, kamu pasti bisa melewati ini. Cuma ngomong gitu doang. Nah, betul atau betul? Kayaknya betul ya. Sini cewek-cewek nggak usah dikomentari, dengerin aja. Pasti mereka dengan lega setelah menyampaikan semua unek-unek dalam dirinya. Oleh sebab itu, hendaklah kita juga memiliki kasih menjadi pendengar yang baik kepada teman-teman kita. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, membantu sesuatu, setidaknya kita bukan menjadi beban buat di lingkungan kita, buat teman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang selanjutnya adalah rendah hati. Menjadi teladan yang benar harus menjadi orang yang rendah hati. Kita bisa membaca yang ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rasul Paulus menyampaikan pesan ini supaya jemaat yang ada di Filipi memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati yang dimasukkan di sini adalah bagaimana hidup kita merendahkan hati dan menganggap yang lain lebih penting dari kita. Artinya apa? Ketika kita memandang orang lain bahwa dia penting, maka kita akan mau mendengarkan orang itu. Maka kita akan memberikan peluang kepada orang itu untuk berkata atau memberikan kesempatan. Karena akan sangat sulit ketika kita mempertahankan ego kita, akan sangat sulit ketika mempertahankan prinsip kita. Oh enggak, saya yang benar. Enggak, ini yang benar. Oh enggak. Akhirnya akan sulit untuk menyatu. Tapi kalau kita saling menerima pendapat satu dengan yang lain, maka kita akan menjadi orang yang bersahaja, bersahabat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus ingin menyampaikan pesan ini kepada kepada jemaat yang ada di Filipi. Jangan saling benturan, jangan saling mencela, jangan saling mencari kesalahan. Tapi hendaklah kepentingan orang lain diutamakan. Kalau kepentingan orang lain kita saling mengutamakan, hal yang sama berarti kan kepentingan kita juga akan diutamakan orang lain. Bahkan ada kata bijak mengatakan, perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau akan diperlakukan. Lakukanlah sesuatu kepada orang lain yang hendak ingin kau terima dari orang lain. Jadi jangan kita menuntut orang lain melakukan ini dan itu, tapi sendirinya kitanya tidak melakukan apa-apa. Sama halnya dengan mencari pasangan. Orang-orang pasti akan mencari pasangan yang lebih baik, yang perfect, yang ini, yang itu, banyak syaratnya. Tapi yang terpenting bukanlah kita mencari pasangan yang terbaik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi pasangan yang terbaik.
Amin. Amin. Jadi jangan selalu mencari, oh saya harus mencari ini dan itu. Akhirnya nanti kita kecewa, akhirnya nanti kita stres. Tapi ketika kita mempersiapkan diri kita menjadi pasangan yang terbaik buat orang lain, kita menjadi berkah dan orang lain diberkati. Nah, itu adalah prinsip yang harus kita pegang. Sama halnya kepada teman-teman kita ketika dalam pelayanan, hal ini sering saya sampaikan. Ketika pelayanan, kita ini harus menjadi berkat, harus menjadi terang, harus menjadi dampak dimanapun kita berada. Lakukan versi terbaikmu dimanapun kamu berada. Karena ketika kita di rumah orang, ketika kita di gereja orang, maksudnya melayani, kita jangan sampai beban, jangan sampai masalah. Tapi harusnya kita adalah orang yang dirindukan. Ketika kita tidak hadir, aduh gimana ya, kakak itu kan nggak datang. Jangan sampai seperti yang pernah dijelaskan, aduh kenapa dia datang ya, aduh. Itu hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan poin yang ketiga, yaitu berbicara tentang memandang salib. Menjadi teladan yang benar, kita harus hidup memandang salib. Ya, yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia ingin menekankan bahwa kita itu hidup dalam berjemaat, hidup di dalam kasih Kristus, harus melihat, harus memandang salib Kristus. Artinya penderitaan yang kita alami, masalah yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi itu tidak seberapa dibanding penderitaan yang dialami oleh Kristus, dibanding perjalanan yang dilalui oleh Kristus. Bahkan di sana dikatakan bahwa Kristus pun menanggalkan segala atributnya, kekuasaannya, dan dia mau menjadi sama dengan manusia. Bahkan di sana dikatakan mengusungkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan lebih daripada itu, dia mati di kayu salib. Rasul Paulus ingin menekankan ini kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diperbuat, melihat atau memandang salib Kristus. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita berjuang, ketika kita ada di tempat ini, marilah kita hidup memandang salib Kristus. Tuhan sudah begitu berkorban buat saya. Tuhan sudah memanggil saya. Tuhan sudah memilih saya. Apa yang menjadi respon kita? Saya juga harus berjuang. Saya juga harus berusaha melakukan yang terbaik dan melihat pada salib Kristus, sehingga hidup kita tidak mengalami kekecewaan. Jangan selalu berkata aduh. Sering sekali saya sampaikan, ketika kita menjalani hari-hari kita, hidup kita, jangan terlalu banyak membuat alasan atau jangan terlalu banyak berkata aduh. Katakan pada diri sendiri bahwa kita bisa. Selalu saya sampaikan, kamu bercermin, kamu katakan kepada dirimu, kamu bisa. Kamu pasti bisa. Walaupun sebenarnya menurut pikiran kita, aduh saya nggak kuat, saya nggak bisa. Tapi yakinlah, ketika kita berkata itu bersama dengan Kristus, kita bisa melaluinya. Dan Tuhan akan memampukan kita. Dan yang terakhir adalah taat sampai mati. Menjadi teladan yang benar adalah menjadi orang yang taat sampai mati. Ya, ketaatan yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang di Filipi adalah taat sampai mati. Bukan hanya berbicara ketika Rasul Paulus ada, baru jemaat itu mau melayani Tuhan, mau taat kepada aturan. Tetapi baik Paulus ada ataupun tidak pada tempatnya, pada jemaat yang ada di Filipi,
Rasul Paulus ingin menyampaikan, mari lakukanlah firman Tuhan, lakukanlah nasihat yang sudah disampaikan. Jangan memandang orang lain, jangan memandang siapa yang membuat aturan, tetapi Rasul Paulus ingin sampaikan, lihatlah bahwa ada Kristus yang menuntun kehidupan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Mari kita mengambil sikap menjadi anak yang taat dalam situasi apapun. Kita lakukan segala sesuatu dengan taat. Bukan berarti ketika ada pengurus asrama, ketika ada ketua kelas, ketika ada dosen, baru kita baru taat, baru terlihat baik. Tetapi ketika tidak ada, kita hidup dalam kepura-puraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah firman Tuhan ini boleh menegur kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan, dan kita mau menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang kami dengar boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan pergumulan. Tetapi kami percaya ketika Roh Tuhan menuntun kami, memampukan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi pelaku firman-Mu, dan hidup kami boleh diberkati, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu ya Bapa senantiasa bekerja dalam kehidupan kami untuk menyempurnakan firman. Dalam nama Yesus.